Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riza Srianti. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan bilangan. Soal yang pertama, urutan bilangan negatif 1, 1, 0, 4, negatif 7 dari yang terkecil adalah. Pembahasannya, urutan bilangan dari yang terkecil adalah negatif 7, negatif 1, 0, 1, 4. Untuk urutan bilangan yang terkecil, kita bisa menggunakan garis bilangan. Contoh yang kedua, bilangan bulat yang terletak di antara bilangan negatif 3 dan 2 adalah. Penyelesaiannya, bilangan bulat yang terletak di antara bilangan negatif 3 dan 2 dapat kita gunakan garis bilangan, yaitu bilangan yang terletak antara negatif 3 dan 2 adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1. Soal yang ketiga, tanda yang tepat untuk mengisi 2 titik-titik negatif 8 adalah. Penyelesaiannya, tanda yang tepat untuk mengisi 2 titik-titik negatif 8 adalah tanda besar dari, karena 2 lebih besar dari negatif 8. Soal yang keempat, pecahan-pecahan berikut yang senilai dengan 3/5 adalah. Penyelesaiannya, untuk mencari pecahan-pecahan yang senilai dengan 3/5 dapat kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Seperti 3/5 sama-sama kita kali dengan 2. Sehingga diperoleh 3 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 6/10. Kemudian bisa juga 3/5 sama dengan 3 dikali 3 per 5 dikali 3 sama dengan 9/15, di mana pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. Kemudian pembilang dan penyebut sama-sama kita kali 4, sehingga diperoleh 3/5 sama dengan 3 dikali 4 per 5 dikali 4 sama dengan 12/20. Kemudian pembilang dan penyebut sama-sama dikali 5. 3/5 sama dengan 3 dikali 5 per 5 dikali 5 sama dengan 15/25. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/5 adalah 6/10, kemudian 9/15, kemudian 12/20, kemudian 15/25. Jadi 3/5 sama dengan 6/10 sama dengan 9/15 sama dengan 12/20 sama dengan 15/25. Soal yang kelima, pecahan 3/4, 1/3, dan 1/6 dalam urutan naik adalah. Untuk mencari urutan naik, maka penyelesaiannya adalah kita samakan penyebut ketiga pecahan tersebut, yaitu 3/4, 1/3, 1/6. Kita cari KPK dari 4, 3, dan 6, atau KPK dari penyebutnya. KPK dari 4, 3, dan 6 adalah 12, sehingga kita peroleh 3/4 sama dengan 9/12, kemudian 1/3 sama dengan 4/12, 1/6 sama dengan 2/12. Setelah kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh 2/12 lebih kecil dari 4/12, lebih kecil lagi dari 9/12, atau sama dengan 1/6 lebih kecil dari 1/3 lebih kecil dari 3/4. Jadi pecahan dalam urutan naik berarti kita mengurutkannya mulai dari yang paling kecil sampai ke pecahan yang paling besar, yaitu 1/6, 1/3, dan 3/4. Soal yang keenam, bentuk desimal dari 3/14 dengan pembulatan sampai 3 desimal adalah.
Penyelesaiannya 3/14 itu sama dengan 3 dibagi 14 sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 0,214285. Kemudian kita lakukan pembulatan sampai 3 desimal sehingga diperoleh 0,214. Soal yang ketujuh, perhatikan garis bilangan berikut. Kemudian garis bilangan tersebut menunjukkan operasi titik-titik. Penyelesaiannya, kita perhatikan gambar garis bilangan tersebut dengan baik, yang mana garis bilangan tersebut pertamanya mulai dari 0 ke 4. Kemudian dari 4 menuju ke negatif 2. Sehingga kita peroleh operasinya adalah 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Atau boleh juga 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Ke-8. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 20 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu turun sebesar 23 derajat Celcius. Suhu negara tersebut pada musim dingin adalah. Penyelesaiannya, dari soal dapat kita ketahui, suhu pada musim panas adalah 20 derajat Celcius. Kemudian suhu turun menjadi 23 derajat Celcius. Maka suhu musim dingin sama dengan 20 dikurang 23 sama dengan negatif 3. Jadi suhu negara tersebut pada musim dingin adalah negatif 3 derajat Celcius. Soal nomor 9, 45 dikurang 72 dibagi 4 ditambah 5 dikali 9 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, dalam penyelesaian bilangan bulat dalam bentuk ada kurang, bagi, tambah, dan kali, maka proses pertama yang kita lakukan adalah proses perkalian atau pembagian, kemudian baru kita lakukan penjumlahan atau pengurangan. Sehingga kita peroleh 45 dikurang 72 dibagi 4 ditambah 5 dikali 9. Di sini yang langkah pertama kita lakukan 72 kita bagi dengan 4 sehingga diperoleh hasilnya adalah 18. Kemudian 5 dikali 9 sama dengan 45. Jadi diperoleh 45 dikurang 18 ditambah 45 sama dengan negatif 18. Soal nomor 10, hasil penjumlahan 5/4 ditambah 1/3 adalah. Pada pecahan dalam bentuk penjumlahan, maka langkah pertama jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Cara kita menyamakan penyebutnya adalah dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Nah, di sini langkahnya adalah 5/4 ditambah 1/3 sama dengan 5 dikali 3 per 4 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 per 3 dikali 4 sehingga diperoleh 15/12 ditambah 4/12 sama dengan 19/12. Jadi hasil penjumlahan 5/4 ditambah 1/3 sama dengan 19/12. Soal nomor 11. Hasil pengurangan 2/6 dikurang 1/4 adalah. Penyelesaiannya, langkah pertama yang kita lakukan untuk mencari hasil pengurangan adalah dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu jika penyebutnya berbeda. Di sini 2/6 dikurang 1/4 penyebutnya itu berbeda, maka langkah pertama kita mencari KPK dari 6 dan 4. Yaitu sama dengan 2 dikali 2 per 6 dikali 2 dikurang 1 dikali 3 per 4 dikali 3 sama dengan 4/12 dikurang 3/12 sama dengan 1/12. Soal yang ke-12, hasil perkalian dari 2/3 dikali 3 1/2 adalah. Penyelesaiannya,
2/3 dikali 1/2 kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Sehingga diperoleh 8/3 dikali 7/2. 8/3 kita peroleh dari 2 dikali 3 ditambah 2. Kemudian 7/2 kita peroleh dari 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7/2. Jadi penyebutnya tetap, yang berubah adalah pembilangnya. Sehingga kita peroleh 8 dikali 7 sama dengan 56, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, di sini diperoleh hasil perkalian 2/3 dikali 1/2 sama dengan 56/6 atau sama dengan 92/6 atau sama dengan 91/3. Soal nomor 13. Seorang pengusaha meminjam modal 10 juta rupiah di sebuah bank dengan bunga tunggal sebesar 2%. Jika ia meminjam dalam jangka waktu 1 tahun, berapa besarnya pinjaman yang harus dikembalikan tiap bulan? Penyelesaiannya, yang pertama kita cari jumlah bunga dalam 1 tahun, yaitu 2% dikali 10 juta atau sama dengan 2/100 dikali 10 juta sama dengan 200.000. Kemudian setelah kita dapatkan jumlah bunga 1 tahun, baru kita cari jumlah total pinjaman yang harus dikembalikan, yaitu pinjaman awal ditambah dengan bunga sama dengan 10 juta rupiah ditambah 200.000 rupiah sama dengan 10.200.000 rupiah. Maka besar pinjaman yang harus dikembalikan tiap bulan adalah total pinjaman dibagi banyak bulan dalam 1 tahun, yaitu sebanyak 12 bulan. Jadi 10.200.000 dibagi 12 diperoleh 850.000 rupiah. Jadi besarnya pinjaman yang harus dikembalikan tiap bulan adalah 850.000 rupiah. Soal nomor 14. Nilai dari 2/3 dibagi negatif 2/2 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, 2/3 dibagi negatif 2/4 sama dengan 2/3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Sedangkan negatif 2/2 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi nilai dari 2/3 dibagi negatif 2/2 sama dengan 2. Soal ke-15. Nilai dari 3/6 dipangkatkan 2 sama dengan titik-titik. 3/6 pangkat 2 itu sama dengan 3/6 dikali 3/6 sama dengan 9/36 atau disederhanakan sama-sama dibagi 9 diperoleh hasilnya 1/4. Soal nomor 16. KPK dan FEB dari 21 dan 35 adalah. Penyelesaiannya, 21 itu sama dengan 3 dikali 7. Sedangkan 35 sama dengan 5 dikali 7. Sehingga diperoleh KPK dari 21 dan 35 sama dengan 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Ingat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk KPK kita ambil semua bilangan dengan pangkat yang tertinggi. Sedangkan FEB kita cari bilangan yang sama dari
kedua bilangan tersebut. Jadi FEB dari 21 dan 35 yang sama adalah bilangan 7. Jadi FEB-nya sama dengan 7. Soal nomor 17. Irma menabung setiap 3 hari sekali dan Ratna menabung setiap 2 hari sekali. Jika mereka menabung bersama-sama pada tanggal 1 September 2021, maka mereka akan menabung bersama lagi pada tanggal titik-titik. Penyelesaiannya, untuk mencari tanggal berapa mereka menabung bersama-sama lagi, langkah pertama kita cari KPK dari bilangan 3 dan 2. Bisa menggunakan kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 2. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12. Kelipatan dari 2, 2, 4, 6, 8. Sehingga diperoleh KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Artinya Irman dan Ratna akan bertemu kembali atau menabung bersama kembali setiap 6 hari sekali. Kemudian baru kita hitung tanggal di mana Irma dan Ratna akan menabung kembali, yaitu 6 hari setelah tanggal 1 September 2021. 6 hari setelah tanggal 1 September 2021 adalah tanggal 7 September 2021. Jadi, Irma dan Ratna akan kembali menabung bersama pada tanggal 7 September 2021. Soal nomor 18. Ibu membeli 3 lusin pena dan 2 lusin buku tulis. Ibu akan membagi pena dan buku tulis tersebut kepada sejumlah anak secara merata. Banyak anak yang akan menerima pembagian tersebut adalah: langkah pertama, kita hitung banyak pena, yaitu 3 lusin sama dengan 3 dikali 12 buah sama dengan 36 buah pena. Banyak buku tulis sama dengan 2 lusin sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24 buah buku tulis. Kemudian barulah kita cari FEB dari 36 dan 24. FEB dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dan FEB dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk mencari FEB dari 36 dan 24, kita cari angka yang sama dengan pangkat yang terendah. Yang sama yaitu 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Pangkat yang terendah kita ambil yaitu 2 pangkat 2. Kemudian ada lagi yang sama yaitu 3 pangkat 2 dan 3. Pangkat yang terendahnya adalah 3. Jadi FEB dari 36 dan 24 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi banyak anak yang akan menerima pembagian tersebut adalah sebanyak 12 anak. Cukup sekian pembahasan soal tentang bilangan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.